Selamat sore teman-teman media semuanya. Hai, halo. Senang sekali masih bisa bertemu juga meskipun masih keadaan secara virtual ini ya. Baik. Aku mau nyapa dulu nih buat semuanya nih. Ini banyak, lumayan banget nih, banyak banget dari teman-teman yang dari lokal media juga, yang dari Sintang ada beberapa, dari nasional juga beberapa juga ada. Halo semuanya dari Vimela. Terus ada apa lagi nih? Dari JKT1 dan teman-teman juga lainnya semuanya. Halo. Hai. Teman-teman media, mungkin sebagian udah pada ada yang tahu. Saya Luffy, saya di sini akan memandu acara hari ini dari awal hingga akhir nanti. Jadi buat teman-teman media dari awal, misalkan memang ada yang mau langsung penasaran ingin bertanya, tenang aja, tahan dulu atau memang langsung boleh diajukan pertanyaan di kolom chat tersebut, karena dari tim kami ada Mas Juris yang akan membantu untuk membantu untuk mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman media semuanya. Hari ini acaranya seperti apa? Lalu ada siapa saja dan kemudian akan disampaikan materi apa saja? Saat ini saya akan menginformasikan bahwa hari ini adalah merupakan press briefing dari acara Kabupaten Lestari 2020 dengan tema Buka Hati Ekonomi Lestari. Diadakan di tanggal berapa nanti akan lebih detailnya akan dari narasumber terpercaya kami ya. Buat teman-teman semuanya yang di sini mungkin udah ada yang tahu apa itu Festival Kabupaten Lestari? Mungkin udah beberapa yang tahu ya. Sambil ngobrol di kolom chat aja santai, nggak apa-apa. Tenang, aku sambil bacain kok beberapa komentar-komentarnya. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu sedikit. Festival Kabupaten Lestari ini atau bisa dibilang adalah singkatan adalah FKL. Ini merupakan perayaan bersama dan ajang promosi bagi Kabupaten Lingkar Temu Kabupaten Lestari, atau bisa dibilang atau yang sudah dikenalkan adalah LTKL, serta mitra pembangunan atas perkembangan implementasi dari visi Kabupaten Lestari. Mungkin jadi Festival Kabupaten Lestari ini teman-teman media sudah pada tahu yang memang sudah diadakan di tahun 2018 silam, jadi 2 tahun yang lalu. Mungkin nanti juga di sini akan dijelaskan juga apa perbedaan dari tahun sebelumnya dan tahun ini, pasti bakalan beda banget. Nah, mungkin aku mau jelasin dulu sedikit. Kalau misalkan acaranya ini memang untuk sebagai sarang membuka dan mempererat komunikasi, juga mungkin teman-teman yang udah pada tahu kalau misalkan ini sudah dikenal sebagai gotong royong antara sesama anggota dan mitra LTKL yang memang selalu melibatkan dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. Nah, untuk acaranya kapan? Saya bocorkan sedikit. Acaranya ini akan diadakan di tanggal 2 sampai dengan 4 November 2020. Nah, ini merupakan acara pertama kali FKL yang memang menggabungkan konsep acara daring dan juga luring. Nah, panjang banget, pokoknya nanti lebih detail lagi bakal ada siapa aja yang bakalan jelasin. Di sini bakalan saya akan mengundang Bapak Kartius selaku Kepala Bapeda Kabupaten Sintang, dan juga bakalan ada musisi Indonesia, ada Mbak Andin Aisyah. Sebelum masuk ke dalam sesi Mbak Andin, nanti tadi sudah saya jelaskan tentang FKL. Tahun ini memang FKL ini mengusung dengan tema Buka Hati Ekonomi Lestari. Seperti apa? Mungkin saya langsung panggilkan kali ya kepada Bapak Kartius. Mungkin saya sapa dulu ya. Halo Pak Kartius. Halo. Oke. Alangkah lebih baiknya kita tes dulu suara ya, biar lebih enak ya. Pak Kartius, mendengar suara saya? Pak Kartius, sorry Pak Kartius ke mute. Oke? Oke. Pak Sangat jelas, Kartius Mbak. boleh. Sangat jelas suaranya. Oke, suara jelas ya. Saya juga mendengar suara jelas Pak Kartius. Pak, gimana kabarnya? Sehat di sana? Sehat, sehat. Alhamdulillah, Ya. sehat ya. Selalu Kegiatannya? lestari, lestari. Oke. Oke, kegiatannya masih ada beberapa yang memang bekerja di rumah juga ya Pak ya. Tapi semua kegiatan tetap berjalan dengan lancar ya Pak ya. Ya.
Oke, alhamdulillah. Pak, aku mau nanya-nanya sedikit nih, mungkin boleh dijelasin sedikit gak sih Pak? Memang kalau misalkan kita ketahui nih Pak, Sintang itu kan memang terkenal dengan kabupaten yang penuh dengan inovasinya, benar ya Pak ya? Ya, Benar dong, iya. Pak boleh ceritain sedikit gak sih Pak, bagaimana komitmen Kabupaten Sintang ini bisa mendorong pengembangan ekonomi lestari ini Pak? baik. Ya. Yang Oke, pertama-tama, Sintang dari awal sudah berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan di Pulau Kalimantan. Dan oke, ini dibuktikan pertama kali dengan penyusunan Perda nomor 20 tahun 2015 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sintang. Dan kami oke, berkomitmen untuk mempertahankan dari luasan wilayah kami yang 21.635 km persegi itu, 59% kami jadikan kawasan hutan. Ya, di wow, 59%. Itu sudah diatur dalam Perda Tata Ruang kami. Itu komitmen pemerintah Kabupaten Sintang. Selanjutnya, kami bergabung dalam lingkar temu Kabupaten Lestari, bahkan sebagai pendiri. Bapak Bupati kami salah seorang pendiri selain Bupati Siak dan Bupati Mubang. Ya, jadi sebagai pendiri tentu kami sangat ya, peduli dengan persoalan kelestarian ya. lingkungan di Pulau Kalimantan ini. Nah, Oke. Wow, berarti banyak sekali ya emang udah direncanakan dan sangat luas sekali ya Pak ya. oh, Oke Pak, Pak kalau misalkan tadi nih saya baru menginformasikan tentang Festival Kabupaten Lestari. Nah mungkin teman-teman media di sini nih mau lebih detail lagi nih Pak. Maksudnya atau Festival Kabupaten Lestari ini tuh kalau kita tahu kan memang merupakan perayaan bersama ajang promosi dari kabupaten anggota LTKL dan juga mitra-mitra pembangunan yang memang sesuai dengan visi Kabupaten Lestari ini. Nah boleh dijelaskan nggak sih Pak, acara FKL ini di tahun 2020 ini seperti apa sih Pak? ya, ini FKL yang ketiga oleh Lingkar Temu Kabupaten Lestari. Oke, Memang kita tidak akan sama dengan festival yang pertama yang di Muba, festival oke, kedua di Siak, dan ya, yang ketiga tentu kami mencari keunikan tersendiri yang berbeda dari oke, festival yang 2 kali yang lalu. Ditambah lagi keunikan festival tahun ini karena Indonesia masih dilanda pandemi COVID, maka ini festival pertama yang ada kita selenggarakan secara offline dan ada yang secara online. Jadi keunikan oke, festival tahun ini. Bahkan yang online sudah berjalan dari beberapa bulan yang lalu soal pembinaan, peningkatan kapasitas komunitas-komunitas di Sintang, dan juga kita akan ada kopi daratnya, ya kopi darat oke, bersama dengan teman-teman anggota yang bisa hadir ke Sintang pada tanggal 2 sampai 4 November yang akan datang. Salah satu keunikan pada festival kali ini, kita tidak menyelenggarakan seminar yang seperti di dua festival yang lalu, tetapi kita ada nanti kegiatan-kegiatan yang bersifat webinar pertemuan-pertemuan dengan berbagai narasumber dari kementerian dan lembaga yang sudah diatur sedemikian rupa oleh teman-teman Sekretariat LTKL Jakarta, dan itu akan memakan waktu 1 hari penuh dengan berbagai macam narasumber untuk kita belajar bagaimana kita meningkatkan ekonomi oke, lestari. Tapi keunikan yang unik juga di tahun ini, kita bersama juga penyelenggaraan festival ini dengan penganugerahan CSR Award kepada perusahaan-perusahaan dengan berbagai macam indikator yang akan kita oke, berikan penghargaan, termasuk indikator di bidang lingkungan, penyelamatan lingkungan. Ya, jadi ada 10 indikator yang akan kita berikan anugerah CSR Award tahun ini, dan ini agak berbeda dengan CSR Award yang dilakukan Sintang pertama kali pada tahun yang lalu. Tahun ini luar biasa, peserta yang mendaftar diri untuk mengikuti lomba CSR Award ini jauh meningkat dibanding tahun yang lalu. Dan itu akan kita saksikan pada hari yang kedua di tanggal 3 November malam. Nah, ini mantap. Mantap ini. Karena di dua oke, festival yang lain tidak ada. Kemudian keunikan lainnya di dalam festival Kabupaten Lestari tahun ini, kita ya, berbagai macam dimensi, baik itu di sektor ekonominya, ya kan, di sektor ketahanan pangannya, di sektor inovasi pertaniannya,
dan sosial budayanya. Ya, bahkan kita bersamaan juga dengan festival kain tenun ikat yang memang sangat terkenal dari asal Kabupaten Sintang. Juga kita akan bisa melihat menonton festival tenun ikat yang akan diselenggarakan di Galeri Bandung Kabupaten Sintang. Ya, dan uniknya pelaksanaan festival kali ini kita semua yang didampingi oleh IJO maupun CSO yang membantu pemerintah Kabupaten Sintang berkolaborasi untuk membangun, menciptakan kabupaten lestari di Kabupaten Sintang. Ya. Ya, jadi ada beberapa unggulan. Seperti nanti di Insight Panjang, di Rumah Panjang itu kita akan memperhatikan apa yang dikerjakan NGO, Kalpor, dan Kanopi dan Solidaritas di Insight Panjang. Begitu juga di Gang Gamajaya, binaan Solidaritas, bagaimana mereka membuat ketahanan pangan sekaligus untuk mengatasi stunting demi masa depan anak-anak Sintang agar bebas stunting di kemudian hari. Termasuk juga di ekonomi lestari kita juga kita akan nanti mengunjungi pabrik tengkawang. Di Sintang sudah ada 2 pabrik tengkawang. Visi utamanya sesungguhnya jangan sampai masyarakat tebang lagi pohon tengkawang. Jadi kita betul-betul ada investor yang berminat menampung buah tengkawang untuk diproduksi menjadi alat bahan-bahan kecantikan maupun kesehatan. Jadi masyarakat tidak ada alasan lagi harus tebang pohon tengkawangnya lagi karena buahnya sudah ada yang beli. Okay. Jadi kita pertahankan pohon tengkawang, kita lestarikan di Kabupaten Sintang. Okay. Dan lagi kita akan juga menegakkan restocking ikan di Danau Jendela, nanti tepatnya di Danau Guci. Restocking ikan ini kita akan melepaskan ikan jelawat sebanyak 5.000 ekor. Jadi 5.000 ekor ikan jelawat ini ikan yang mahal di sini. Ikan yang sudah termasuk langka. Jadi ini kita restocking supaya kita menyelamatkan jelawat dari kepunahan dan kita rilis atau kita lepas di Danau Guci di Sungai Jemela. Ini keunikan yang menurut kami berbeda dengan beberapa festival di 2 tahun yang lalu. Pak, sangat berbeda sekali ya Pak ya. Jauh banget ya Pak ya. Dan memang di tahun ini lebih banyak beragam ya Pak ya. Beragam. Iya, kalau tadi saya sempat dengar sebelum acara nanti di tanggal 2, memang acara ini memang sudah digelar. Itu sebelumnya itu bakal sudah ada pagelaran kayak seperti workshop dan juga kompetisi foto ya Pak ya. Betul. Jadi di bulan ini ya Pak ya. Nah, ya, mulai di bulan September ya. September. Kampung Suara sudah ke sana, suara-suara anak muda yang akan kita sampaikan juga hasilnya nanti pada saat festival offline di Sintang di malam penganugerahan Jazz Award nanti ada kita sisipkan penyerahan Sintang Kampung Suara, termasuk pelatihan pembuatan video pendek, video dokumenter. Ya, itu sudah diselenggarakan secara online dan juga pembuatan jingle Kabupaten Lestari. Kemudian juga lomba foto. Nanti para juara akan hasil foto mereka juga akan dipamerkan di Gedung Pancasila pada saat acara nanti kita daring bersama dengan kawan-kawan kabupaten yang lain yang tidak bisa hadir. Oke, jadi memang rangkaian acaranya memang ini ya kita menyangkutkan dengan budaya-budaya nasional juga ya Pak ya. Ya. Seperti kalau tadi saya dengar ada penganyam Sintang yang memang memberikan lokakarya mereka yang menganyam ya Pak ya. Termasuk salah satunya ya. Oke. Baik Pak. Mungkin dari tadi memang sudah dijelaskan juga rangkaian acaranya. Mungkin teman-teman media juga nanti bakal ada lebih detail lagi. Sekarang saya ingin bertanya nih Pak, mengenai tentang tema di tahun ini. Nah, di tahun ini kan kita mengusung Buka Hati Ekonomi Lestari nih Pak, ya kan ya. Nah, mungkin kalau misalkan boleh tahu nih Pak, tadi kan udah jelasin juga lama waktunya itu adalah di tanggal 2 sampai dengan 4 November. Dengan ragam-ragam kegiatan yang sangat-sangat super duper bervariasi ya Pak ya. Nah, kalau misalkan dari Bapak sendiri nih sebagai Kabupaten Sintang dari sebagai tuan rumahnya, apa aja sih Pak persiapan yang sekarang mau mendekat-dekati ini untuk mencapai dengan di tanggal 2 nanti, apa saja persiapannya, lalu tantangan dari Kabupaten Sintang ini seperti apa aja sih Pak? Ya, baik.
Persiapan secara umum sudah hampir rampung, sudah di angka 90%. Tinggal hal-hal kecil saja soal perlengkapan yang harus kami persiapkan selama acara 3 hari di Sintang. Dan Kabupaten Sintang sudah siap untuk menyambut tamu dan juga menyelenggarakan festival ini. Ada keunikan kali ini di dalam dua festival yang lalu. Festival pertama lebih banyak bicara tentang landscape ya, terutama untuk tata ruang dan untuk bicara soal kebun sawit. Festival yang kedua kita pas waktu itu masalah asap, jadi banyak bicara soal karhutla. Tapi tahun ini di Sintang sudah masuk di musim hujan, bahkan tahun ini tidak ada karhutla karena hujan sepanjang tahun. Jadi aman asap, tidak ada asap tahun ini. Dan pada tahun ini nanti ada unggulan kita akan mampir di pabrik terkawan, saya katakan tadi, juga nanti ke BPP, Balai Penyuluh Pertanian di sekitar Bukit Kelam, di Kecamatan Kelam Permai. Mereka punya produk andalan yaitu beras hitam dan beras merah. Ini bagus sekali ya, jadi ini jadi unggulan di wilayah pertanian persawahan di sekitar Bukit Kelam. Jadi keunikannya seperti itu. Oke, Pak, boleh dibocorin sedikit gak sih Pak ciri khas dari budaya maupun keragaman tradisi yang ada di Sintang itu seperti apa sih Pak? Baik. Sebenarnya di Kabupaten Sintang ini sangat multi etnis ya. Wow. Etnis utamanya kami ada etnis Dayak karena memang penghuni Pulau Kalimantan ini dari sejak awal. Yang kedua memang kita ada etnis Melayu di sini. Kemudian tidak kalah etnis Chinese, dan ini sejarah mereka bisa kita perhatikan nanti, bisa kita lihat bersama di Museum Kapuas Raya. Kita akan ke Museum Kapuas Raya, melihat ya perkembangan bagaimana 3 etnis utama ini bisa hidup toleransi berdampingan selama puluhan bahkan ratusan tahun di Kabupaten Sintang. Dan kami sudah ada museum khusus bekerja sama dengan museum di Belanda. Dan kita berusaha mengembalikan juga foto-foto, dokumen-dokumen dari Museum Trapesium Belanda ke Kabupaten Sintang. Ini salah satu museum yang ada di Pulau Kalimantan. Wow. Museum Kapuas Raya. Di 3 jadi pengen ke sana saya nih. Ya. Tambah lagi memang ada suku yang cukup besar, yaitu suku Jawa, cukup banyak yang hidup di Kabupaten Sintang. Tapi semua suku dan suku-suku lain bisa hidup secara harmonis di Kabupaten Sintang. Oke, wow, keren sekali Pak. Duh, saya mendengarnya saya jadi pengen meluncur ke sana nih Pak, beneran ya. Oke Pak, mungkin ya tadi ada 3 ciri khasnya, mungkin teman-teman media yang untuk bisa catat. Jadi FKI memang dihadirkan untuk memberikan kesempatan baik bagi pemerintah daerah maupun berbagai dari lembaga-lembaga yang telah memang saling berbagi inovasi dan ilmu-ilmu mereka ya Pak ya, yang memang sesuai dengan inovasi-inovasi yang dilakukan yang tentunya itu bisa menginspirasi pemerintah kabupaten dan juga masyarakat terutama masyarakat Sintang untuk terus tetap bergotong royong dan mempercepat ya tercapainya pembangunan lestari ini. Betul ya Pak ya? Ya. Betul ya. Kita harus peduli semua bagaimana supaya Sintang lestari, anggota LKM lestari, Indonesia lestari. Indonesia, tercapai pembangunan lestari ya Pak ya, Ya, lestari. Oke, nah teman-teman media, kita juga nggak cuma dari Pak Kartius juga, mungkin di sini juga bakal ada yang ikut berkontribusi juga ya Pak ya. Salah satu penyanyi di Indonesia yaitu Mbak Andin Aisyah, yang itu juga akan turut tampil dalam panggung musik ya Pak ya. Jadi memang ada salah satu nyanyinya itu adalah Mbak Andin, dan juga nggak cuma sendiri tapi ada Baby Borneo juga, itu kolektif musik yang memang memainkan alat musik tradisional Kalimantan dalam lagu-lagunya dia Pak ya. Jadi mereka berdua telah berkolaborasi di acara festival ini. Mungkin tanpa berlama-lama, aku boleh memanggil Mbak Andin untuk tes dulu. Hai Mbak Andin. Halo Mbak Andin maaf masih ke-mute. Masih ke-mute ya Mbak Andin ya? Oke. Masih ke-mute ya? Mungkin dikasih akses dulu. Oke, buat teman media ada beberapa pertanyaan. Oke, tunggu ya Mbak.
Hai Iya, Mbak jadi Din. Hai Mbak tadi Din. tulisannya the host cannot allow me to unmute myself. Oke, sorry. It's Sudah lancar okay. semua Yes. ini. Oke, Ya, Mbak Din apa kabar? baik sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh, masih tetap apa namanya? Bermain musiknya tetap lancar selama pandemi, tetap banyak ya hal-hal yang di kegiatan dikerjakan ya Mbak Din ya. Lancar Oh, ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Sekarang ini memang sudah kegiatan sudah hampir kembali seperti semula walaupun Alhamdulillah. dilakukan banyak secara virtual ya. Iya, alhamdulillah ya Mbak Din. Yes. Mbak Din boleh cerita sedikit gak pertama kali mengetahui program Festival Kabupaten Lestari 2020 ini seperti apa sih Mbak Din? Iya, sebelumnya saya ingin menyapa dulu untuk semua rekan-rekan media, juga untuk Bapak Kartius. Terima kasih banyak sekali lagi karena sudah diberi kepercayaan dan kesempatan juga teman-teman dari Big Change Agency. Aku pribadi senang sekali ketika pertama kali waktu itu belum diajak untuk berpartisipasi, tapi lebih tepatnya diperkenalkan gitu dengan Kabupaten Lestari ya, dan konsepnya, kemudian dengan keberadaan mengenai festivalnya gitu. Dan ketika aku tahu bahwa Festival Kabupaten Lestari ini visi dan misinya itu adalah memperkenalkan potensi yang dimiliki oleh kabupaten-kabupaten kepada halayak luar gitu ya. Itu aku senang banget. Kenapa? Karena aku tahu bagaimana potensi dari dari berbagai macam kabupaten ini gitu yang memang harus banget didengar, dan bukan hanya didengar ya, tapi juga benar-benar bisa diserap gitu sama semuanya, terutama untuk Sintang ini. Oke, jadi Mbak Ani benar-benar percaya banget ya kalau misalkan memang Indonesia ini adalah negara yang kaya, baik alamnya. Jadi itu salah satu memang alasan Mbak Andin tertarik untuk kontribusi di acara FKL 2020 ini ya Mbak Andin ya? Iya, betul. Itu ya. Oke. Selain itu ada tadinya di awalnya dikenalkan dulu terlebih dahulu nih. Sampai akhirnya ada di titik aku tertarik nih, aku mau banget nih berkontribusi di acara festival ini. Itu gimana Mbak Din? Intinya kan sebenarnya salah satu yang membuat aku akhirnya tertarik itu ya pertama adalah kesamaan visi dan misi ya. Maksudnya gini, aku di sini sebagai penyanyi itu bukan hanya ingin bernyanyi semata-mata untuk untuk hal-hal yang ada di permukaan gitu. Jadi bukan hanya untuk keriaan aja atau hiburan aja atau fame aja gitu. Aku sendiri juga memiliki banyak sekali nilai. Salah satunya adalah bagaimana aku bisa menyuarakan mengenai Indonesia, mengenai kebudayaannya, mengenai alamnya, mengenai potensi manusianya gitu. Nah, di sini kenapa aku mau menyuarakan itu semua? Karena aku sendiri percaya bahwa Indonesia adalah negara yang benar-benar kaya gitu ya. Yang seperti tadi aku bilang, bukan hanya alamnya, tapi potensi manusianya. Nah, karena itu buatku menjadi penting ketika aku menjadi bagian dari perubahan gitu ya. Perubahan yang seperti apa? Ya ini yang dilakukan oleh kabupaten-kabupaten di Indonesia. Terutama yang memang memiliki visi dan misi untuk mensejahterakan warga dan menjaga kelestarian alamnya, karena hanya dengan cara yang seperti itu kita bisa sustain untuk jalan ke depannya gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana aku melihat Sintang khususnya ya, Kabupaten Sintang itu benar-benar berusaha memajukan dan mengenalkan daerahnya secara kolektif ya. Jadi aku melihat ini bukan hanya kepentingan dari salah satu pihak atau hanya dari perorangan gitu, tapi secara kolektif orang-orang di sini nih emang pengen gotong royong. Nah, ini yang membuat aku ingin sekali bisa berpartisipasi di dalam festival ini gitu. Jadi aku sangat berharap semoga partisipasinya aku ini bisa menyemangati teman-teman semuanya, terutama di Sintang yang telah secara kreatif melakukan berbagai macam pembangunan secara kreatif dan lestari. Oke, dan tentu juga di sini Mbak Nin tetap menyemangati teman-teman di kabupaten yang telah membuat semua kreatif budayanya yang sekaligus melakukan pembangunan. Iya, betul. Iya, Mbak Nin. Nah, kalau misalkan untuk di programnya nih, di program di festival ini nih, nah Mbak Andin berkolaborasi di acara ini, di programnya seperti apa nih Mbak Andin? Iya,
Yang jelas nanti ya aku tidak akan jauh-jauh dari roots aku, yaitu aku akan bernyanyi untuk semuanya. Untuk Tapi ya yang jelas ada satu hal yang yay, ada satu hal yang keunikannya ya, ada menurutku keunikan. ini baru pertama kali juga aku lakukan, yaitu aku akan Oh, berkolaborasi dengan seorang musisi ya dari Sintang, asli Sintang, namanya Baby Borneo ya. Ini adalah musisi yang multitalenta wow. sekali dan merupakan kebanggaan dari Sintang, dan juga sekarang merupakan kebanggaan dari aku karena aku bisa berkolaborasi dengan musisi-musisi yang selama ini nih aku tahu punya talentanya itu banyak sekali. Nah, itu yang aku pengen sekali bisa nge-grab gitu semuanya untuk bisa berkarya bersama. Oh, wow. Jadi Baby Borneo ini main alat musik apa nih Mbak Nin? Kalau boleh tahu. Nah, alat musik khas Sintang. Nanti kita Oke. lihat ya. Oke, wah penasaran nih, penasaran. Tunggu ya teman-teman media ya. Makanya teman-teman media tetap ikut di tanggal 2 sampai tanggal 4. Yes, Pantau betul. dan Ya. ya, mengetahui Nanti aku juga akan alur-alur. memakai kain dari Sintang. Oke, wow. Seru banget. Iya, Penasaran. betul. Ya, mungkin Mbak Nin sama Pak Kartius nih aku udah banjir nih pertanyaannya nih ya. Aku Gitu coba. ya. Oke, oke. Oke. Kita bantu untuk jawab dulu pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan dari sorry boleh di ini. Oke, ya. Oke, pertanyaannya ini ada dari Mbak Lydia. Hai Mbak Lydia. Oke, Mbak Lydia dari JKT1. Ini pertanyaan adalah Indonesia masih mengalami kondisi pandemi. Bagaimana, ini dari mungkin buat Pak Kartius, bagaimana Pemda menghadapi kondisi Sintang dengan segala pariwisatanya selama masa pandemi? Lalu target ke depannya di tahun 2021 itu seperti apa? Apa saja yang akan dilakukan Pemda setempat agar Sintang mampu menyihir massa untuk hadir di tempat ini? Mungkin mengikuti Zoom-nya kali ya, mengikuti secara virtualnya. Silakan Pak Kartius, boleh dibantu Ya, untuk menjawab. terima kasih Mbak Lydia. Memang kita di Indonesia bahkan di dunia memang bersama-sama kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tapi kami di Sintang selalu terus bersemangat dan optimis walaupun masih ada kasus ditemukan, tapi pemerintah Kabupaten Sintang dengan satgasnya terus bekerja keras untuk kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Bahkan Kabupaten Sintang satu-satunya kabupaten di wilayah Kalimantan Barat yang sudah membeli mobil PCR mobile. Jadi kami sekarang hasil swab test nggak perlu dikirim ke Pontianak ataupun ke Jakarta. Jadi dalam 4 jam juga, kalaupun hasil swab kami bisa diketahui oleh konsumen atau pasien. Jadi itu salah satu langkah cepat kami mengantisipasi supaya peredaran COVID-19 di Sintang bisa kita isolasi, kita tangani di Sintang secara tepat. Fasilitas kami bahkan rumah sakit di Kabupaten Sintangnya adalah rumah sakit rujukan untuk Kalimantan Barat bagian timur. Jadi pasien dari wilayah kabupaten tetangga bisa dirujuk ke rumah sakit rujukan di Kalimantan Barat bagian timur. Jadi kami punya rumah sakit besar di sini untuk menampung pasien-pasien COVID dari berbagai kabupaten di wilayah timur. Kemudian di sektor pariwisata, kalau untuk sektor pariwisata saya pikir semua daerah mengalami Ya. Dari awal-awal pandemi mengalami banyak tantangan lah, betapa berkurangnya orang yang datang ke Kabupaten Sintang. Namun 1-2 bulan terakhir ini upaya yang kita lakukan terus mengukir sejarah yang baik dengan dibuktikan hotel-hotel di Kabupaten Sintang semakin banyak yang menghuninya. Artinya secara ekonomi hotelan kami tetap bisa hidup karena pengunjung dari luar Sintang tetap saja datang ke sini menikmati Kabupaten Sintang dengan berbagai macam keunikan dan ciri khasnya. Apalagi di Kabupaten Sintang sekarang kita sudah punya andalan ya untuk para pendaki gunung. Jadi Bukit Kelam sekarang karena sudah dibangun via ferata, orang bisa mendaki secara grup ke Bukit Kelam yang begitu indah. Jadi batu yang sangat besar dan ini bisa didaki dengan aman dan selamat karena dipandu dari para pemuda wisata yang
yang profesional dan dengan dengan pengaman yang aman bagi pendaki gunung Bukit Kelap ini. Jadi kami tetap terus mendorong supaya ini menjadi sebuah andalan Kabupaten Sintang karena ini bukit yang unik di Indonesia. Wow. Oke, jadi persiapan pokok semua sesuai dengan ini ya Pak ya, sesuai dengan pemerintah ya Pak ya. Oke, berikut ini ada dari juga JKT1, mungkin buat Mbak Andin, ya katanya gini, Mbak Andin dalam kolaborasinya apa keinginan besar yang ingin diwujudkan bagi Sintang? Lalu Mbak Andin sendiri ini akan bernyanyi berapa lagu nih Mbak? Oke, dari Mbak Lydia. Mohon maaf Mbak Andin masih ke-mute. Masih ya? Masnya? Thank you. Dia mute-nya dari situ soalnya. Iya. Ya, jadi yang nanti aku akan bawakan ada 4 buah lagu, ya, dan lagunya masing-masing juga memiliki pesannya sendiri-sendiri dan ya pokoknya nanti bisa didengar lah ya pesannya apa. Tapi yang jelas harapan aku untuk Sintang adalah bagaimana aku bisa memberi semangat untuk semuanya, karena hanya dengan kita memiliki cita-cita dan harapan yang sama, maka gerakan kolektif ini tuh bisa benar-benar terlaksana gitu ya. Dan bagaimana ketika kita percaya bahwa akan ada banyak sekali keindahan yang dimiliki oleh Indonesia, maka kita bisa benar-benar menciptakan kelestarian di Indonesia. Oke, untuk gue ya pantau aja nanti ya. Siap-siap aja nanti. Siap-siap aja nanti ya lagunya untuk biar teman-teman media ikut juga nih, nonton juga secara virtual. Jadi tetap diikutin selama 3 hari itu. Oke, Mbak Andin kalau misalkan ada tantangannya gak sih nanti secara kan beda nih kalau saat ini kan memang nyanyinya melalui online gitu ya kan, daripada tahun sebelumnya. Ada tantangan sendiri gak sih untuk tampil di secara online ini di festival ini? Tantangannya sebenarnya kalau dari aku pribadi sih ya gini, biasanya kan kalau nyanyi itu ya kalau sekarang kebanyakan pasti nyanyinya kan virtual. Biasanya kalau nyanyi itu ada penontonnya gitu loh Mbak. Kalau sekarang ya penontonnya kan di rumah masing-masing ya, jadi memang ya terhubungnya hanya dari daring aja gitu. Itu yang sangat menjadi tantangan. Kenapa? Karena sebenarnya adrenalinnya itu jadinya mungkin agak berbeda gitu dibandingkan sebelumnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kayak gini nih, nanti kan aku akan berkolaborasi dengan Baby Borneo. Biasanya kayak kolaborasi kayak gini kan kita benar-benar ketemu langsung, ada di panggung bareng gitu. Nah ini bagaimana kolaborasi secara virtual ini bisa tercipta gitu. Nah ini kan sesuatu yang ya ini baru terjadi ya pada masa pandemi seperti sekarang ini gitu. Oke, jadi secara ambience-nya juga ada beberapa kekurangan juga ya Mbak ya. Jadi feel-nya ya maksudnya sangat berbeda sekali dari biasanya. Oke, Mbak Andin, aku lari dulu ke Pak Kartius, boleh ya Mbak Andin ya? Oke. Ya, oke. Terima kasih Mbak Andin. Ya. Terima kasih. Oke, Pak Kartius, ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman media. Yang pertama itu adalah, wah banyak nih Pak. Saya satu-satu dulu jabarkan ini Pak ya. Yang pertama itu adalah bagaimana potensi wisata Sintang, lalu bagaimana cara untuk mengundang dari Kabupaten Sintang ini untuk agar minat para wisatawan pada saat ini. Lalu yang kedua, bagaimana dukungan untuk kulinernya di Sintang ini. Silakan Pak Kartius. Oke, makasih Mbak Lutfi. Mbak Andin, thank you sekali ya Mbak Andin dukung festival Kabupaten Lestari untuk Sintang tahun ini. Luar biasa Mbak Andin. Thank you. Sebelumnya saya sudah ucapkan terima kasih Mbak Andin. Sukses terus untuk karir Mbak Andin. Baik, untuk potensi wisata, memang Kabupaten Sintang ini andalanya wisata alam ya. Wisata alam, baru kami kembangkan lagi sekarang wisata airnya, wisata air.
Jadi orang bisa menikmati sunset, ya, sunset Wow. di atas kapal, ya, di atas kapal Jubair kami. Dan ini beroperasi setiap hari, orang bisa mengarungi Sungai Kapuas dan Sungai Melawi sambil menikmati sunset di petang hari. Ini luar biasa. Yang kedua, di Kabupaten Sintang ini memang juga kita wisata sejarah dan wisata budaya yang kita kembangkan di Kabupaten Sintang selain wisata alam tadi. Ini untuk di bidang pariwisata. Kemudian untuk kuliner, memang di Kabupaten Sintang ini berbagai macam kuliner yang menarik dan unik. Ya. Bahkan nanti untuk jamuan pertama tamu datang sebelum acara pembukaan, kami akan mengundang tamu-tamu yang hadir di Sintang naik kapal Jubair menikmati sunset dengan kopi unik khas Sintang. Okay. Dengan jus unik khas Sintang di atas kapal. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa, Pak. Oke. Tahun ini sebenarnya kami sudah desain sebenarnya untuk ada jamuan-jamuan kuliner khas Sintang ya. Cuma nanti kita hanya bisa prasmanan di 2 event saja, karena nanti event-event yang utama di Pendopo Bupati oleh Satgas Covid kami belum diizinkan untuk prasmanan. Tapi nanti yang acara di lapangan kita karena di alam terbuka, kita bisa memberikan kuliner secara prasmanan dengan kuliner khas di Kabupaten Sintang. Ya, nanti bisa kita nikmati bersama, bahkan bisa yang teman-teman yang tidak bisa hadir di Sintang bisa menyaksikan melalui live streaming dalam acara-acara festival di Kabupaten Sintang. Oke, kemudian kerajinan utama memang sudah terkenal di Sintang ini sampai ke luar negeri, ke mancanegara, memang kita terkenal dengan tenun ikatnya. Tenun ikat ini ada dua jenis, yang satu dengan pewarna alami, alami. Dan ini kita sudah serahkan lahan hutan di kawasan APL kepada masyarakat di Insight Panjang, supaya mereka bisa membudidayakan tanaman-tanaman sebagai bahan pewarna alami untuk kain tenun mereka. Nah, jadi bukan dari yang kimia, karena yang kedua dari pewarna kimia, ya. Yang pewarna alami tentu harganya lebih tinggi dibandingkan dengan yang kimia, karena memang betul-betul ini dari alam, betul-betul dari alam, dan masyarakat sekitar Insight Panjang itu mereka memelihara hutan dan mereka menanam tumbuh-tumbuhan sebagai zat pewarnanya itu, dan supaya tetap lestari. Mereka tidak boleh hanya ambil saja, tapi mereka harus tanam kembali supaya lestari. Bahan pewarna ini supaya lestari. Ya, memang agak unik. Biasanya yang buat dari bahan alam ini biasa orang-orang tua yang sudah lama menenun, maka hasil mereka sangat indah. Motif-motif yang dibikin para orang tua kami ini sangat indah, apalagi menggunakan pewarna alami. Jadi begitu unggulan dan daya dukung di pariwisata di Kabupaten Sintang dan kuliner serta dengan produk kerajinan kami. Selain itu juga ada kerajinan dari anyam-anyaman dan lain sebagainya. Oke, jadi cukup sangat beragam ya Pak ya, dari kulinernya banyak sekali, dari yang tadi budaya-budaya juga, kerajinan-kerajinannya, anyam-anyamannya benar-benar banyak, sangat bervariasi ya Pak ya. Oke, selanjutnya ada siapa lagi nih? Mungkin sebentar, saya lihat contekan dulu. Oke, untuk Mbak Andin. Dari Mbak Andin, sesuai dengan tema FKL tahun ini, yaitu Buka Hati Ekonomi Lestari. Nah, dengan mengusung tema tersebut, bagaimana harapan Mbak Andin supaya kabupaten di Indonesia ini bisa tercipta ekonomi lestari? Oke, silakan Mbak Andin, boleh di-unmute. Oke. Nah, seperti yang tadi aku juga katakan ya, jadi memang kemandirian dari setiap kabupaten ini yang akan sebenarnya mendukung bagaimana kita bisa menciptakan ekonomi lestari atau sustainability di dalam satu daerah tersebut gitu. Nah, sebenarnya setiap daerah di Indonesia itu kan potensinya seperti yang tadi dikatakan itu benar-benar besar banget kalau secara potensi. Nah, bagaimana
dari potensi ini akhirnya bisa kita turunkan gitu ya, atau kembangkan menjadi sesuatu yang benar-benar menghasilkan untuk si kabupaten ini gitu. Ya salah satunya adalah dengan kita mempromosikan gitu berbagai macam hal yang dimiliki oleh kabupaten tersebut, seperti halnya Sintang yang kali ini di Festival Kabupaten Lestari 3 ini kita akan banyak sekali bercerita seperti tadi Bapak bilang ya, dari kainnya, makanannya, apa yang dimiliki, musiknya, semua segala macam. Pokoknya kita mungkin akan mempromosikan dan bercerita mengenai segala kebaikan ini ya ke orang-orang yang pertama sekali mungkin di Indonesia. Nanti bukan nggak mungkin juga bahkan sampai ke luar Indonesia gitu ya. Karena dari aku pribadi ini akan sangat sangat sesuatu yang sangat seksi, dalam arti ini punya potensi besar sekali. Dan kalau hal-hal yang berbau kebudayaan ini mungkin malahan bisa diminati oleh anak-anak muda, seperti yang tadi Bapak juga bilang ya, kayak kain-kain segala macam, kan sekarang anak muda juga semuanya udah melirik ke sana sebenarnya gitu. Cuman yang mereka butuh justru adalah referensi dan pengetahuan gitu. Nah di sini kita memberitahu nih mengenai referensinya seperti apa gitu ya. Nah kemudian dengan mengkaryakan setiap anak muda dan orang-orang yang memang mau berkreasi gitu di daerah kabupaten tersebut. Nah, seperti yang kemarin juga aku juga tahu juga ya, kayak kain-kain misalnya dibikinnya juga sama mama-mama di sana, kemudian juga ada dibuat juga ada regenerasinya, anak-anak muda yang membuat juga gitu. Jadi menciptakan sirkular ekonomi ya, itu juga adalah salah satu cara bagaimana kita bisa mendukung kelestarian ekonomi gitu di kabupaten tersebut. Oke, baik. Terima kasih Mbak Andin. Wow. Sama-sama. Wah, semakin detail dan semakin penasaran, dan juga teman-teman media semakin antusias nih mau langsung cepet-cepet menuju ke hari festival ini nih kayaknya ya. Oke, mungkin dari sebentar aku coba cek lagi, ada teman-teman lagi. Oke, kembali untuk ke Pak Kartius. Pak Kartius ada nih, mungkin boleh ada beberapa pesan untuk buat teman-teman media terkait penyelenggaraan FKL ini, atau bagaimana cara Pak Kartius untuk bisa coba untuk mengajak teman-teman media bisa untuk mengikuti acara virtual FKL ini. Gimana Pak? Oke, Pesan baik. dan harapan ya. Harapan kami ya, baik itu media di nasional, di provinsi maupun di kabupaten, media lokal kami, harapan kami bisa membantu kami terus meliput supaya jadi betul-betul festival tahun ini bisa semakin memperkenalkan Sintang dengan produk-produk khasnya yang pro lingkungan, dan itu betul-betul bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal kami ya. Dan kegiatan-kegiatan yang kami selenggarakan, termasuk semua pembiayaan yang kami keluarkan, betul-betul produk-produk yang kami ambil, yang kami beli adalah produk-produk dari masyarakat Sintang supaya bisa meningkatkan ekonomi mereka, ya, betul-betul supaya uang bisa beredar di tengah mereka di zaman pandemi ini. Kita tahu seperti di Insight Panjang, mereka waktu awal-awal pandemi mengeluh karena tidak banyak turis atau masyarakat yang berkunjung ke Rumah Panjang untuk membeli kain tenun mereka, produksi mereka. Tapi sekarang sudah perlahan-lahan, asal hari libur sudah pengunjung ramai untuk bisa membeli juga produk mereka. Jadi kami berharap sekali media, dan di Sintang sudah dikoordinir juga oleh bagian humas protokol kami maupun Dinas Kominfo untuk nanti terus meliput semua aktivitas selama aktivitas festival di Kabupaten Sintang ini. Oke, baik. Untuk selanjutnya sebentar, aku ada pertanyaan nih buat Mbak Andin. Pak Kartius, terima kasih atas jawabannya. Semoga sangat menjawab ya teman-teman media ya. Untuk Mbak Andin nih, ada yang penasaran nih, gimana sih supaya anak-anak daerah bisa ikut mesejahterakan daerah dan menjaga alam seperti Mbak Andin? Wah, jadi teman-teman media pada tahu nih Mbak Andin sebagai orang yang menjaga alam banget nih. Ya.
Aku rasa ya, udah nggak di-mute kan? Oke. Jadi aku rasa ketika kita semua memiliki kesamaan visi dan misi gitu ya, aku rasa kita sama-sama sadar gitu bahwa sebenarnya yang dimiliki oleh Indonesia ini nih sangat-sangat luar biasa gitu ya. Kayak kalau analoginya ya, bahkan orang-orang dari luar negeri itu banyak sekali yang kepengen memiliki banyak sekali hal yang dimiliki oleh Indonesia ya. Baik dari pariwisatanya, kebudayaannya, segala macam gitu ya. Jadi benar-benar Indonesia ini merupakan inspirasi dari banyak sekali pihak di luar sana gitu. Kita ini beruntung banget sebenarnya, kita tinggalnya di Indonesia. Tapi kadang-kadang yang kita terlupa justru karena kita tinggalnya di Indonesia gitu ya. Jadi sering banget kita take it for granted atau menyia-nyiakan. Padahal sebenarnya kalau kita bisa mencintai Indonesia lebih dalam lagi, kemudian kita bisa mencintai alamnya lebih dalam lagi gitu. Di situ justru banyak keuntungan yang kita dapatkan gitu ya. Selain memang aku tidak hanya berbicara mengenai keuntungan ekonomi ya, tapi justru keuntungan kita sebagai masyarakat itu bisa menikmati segala hal ini di Indonesia. Ya, aku mungkin ada 2 hal yang di sini pengen aku sampaikan, ini dari pengalaman aku pribadi ya. Jadi aku ini juga bukan terbentuk dari kecil gitu. Bagaimana aku sangat mencintai alamnya Indonesia. Dulu waktu kecil aku ingat banget tuh sering banget diajak sama mama papa keliling Indonesia. Dan aku tuh kayaknya ngerasanya kurang keren gitu waktu itu ya. Kayak aduh diajaknya keliling Indonesia lagi, teman-teman pada ke luar negeri gitu kan. Nah, alhasil gitu ya, mungkin ini kayak banyak sekali orang-orang yang akhirnya menyia-nyiakan gitu. Ada beberapa situs gitu yang aku kunjungi gitu di Indonesia beberapa tahun sesudahnya, dan itu ya tidak terjaga dengan baik pada saat itu ya. Ini udah mungkin udah 10 tahun, 15 tahun yang lalu. Nah, sesudah itu malahan orang-orang dari luar negeri tuh banyak sekali yang mengangkat tentang yaitu kayak sejarahnya, kebudayaannya, segala macam. Dari situ aku malah ngelihat, kok orang luar negeri malahan kayak bisa appreciate ini lebih daripada kita gitu. Kayaknya malu-maluin banget, kayak kitanya sendiri nih malah banyak sekali take it for granted gitu. Dari situ aku akhirnya banyak membuka mata gitu ya, dan aku akhirnya banyak sekali bepergian gitu keliling Indonesia. Dan apa yang aku temuin? Yang aku temuin adalah alam yang justru bukannya hanya tidak kalah kaya daripada di luar negeri ya, justru kalau menurutku lebih kaya daripada di luar negeri gitu. Akhirnya ya itu aku sangat menikmati untuk aku berpariwisata keliling Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, aku sering banget ya setiap aku mengunjungi berbagai macam daerah di Indonesia, itu aku berusaha untuk membeli apapun kerajinannya khas dari daerah tersebut gitu, karena belum tentu aku nanti bakal ke sana lagi kan gitu. Jadi belum tahu berapa tahun lagi lah ya, either itu kain atau kerajinan tangan, anyaman atau segala macamnya. Nah, senang karena punya banyak koleksi di rumah. Yang terjadi pada saat itu, aku tuh sering banget rebutan ya, dalam tanda kutip rebutan kain sama orang-orang yang dari orang Jepang, orang Eropa gitu. Ya jadi kalau misalnya datang langsung ke penenunnya gitu gitu pembatik atau apapun, yang sering banget aku tuh berebut kain sama mereka itu gitu. Jadi aku kayak dalam hati, bener-bener ya orang luar negeri ini kayaknya appreciate banget. Kenapa? Iya. Betul, bener itu. Jadi kan aku ngerasanya kayak ya ampun, harusnya ini tuh yang bisa appreciate ini tuh adalah kita-kita nih semuanya, yang anak-anak muda di Indonesia gitu ya. Karena ya akhirnya kan ini kainnya dibelinya sama kolektor-kolektor gitu di luar negeri. Alangkah baiknya kalau kita sendiri yang bisa melestarikan kain-kain ini, segala kerajinan tangan dan yang lainnya gitu. Jadi itu ya 2 hal yang akhirnya mendasari aku, pokoknya bagaimanapun caranya kita nih sebagai pemuda Indonesia, kita yang yang punya kebijaksanaan gitu untuk kita sama-sama bisa melestarikan apapun ya alamnya dan kebudayaan Indonesia gitu kira-kira.
Oke, jadi buat teman-teman media nih, tadi Mbak Andin udah memang tetap kita lihat, tetap masih bersemangat mengeksplor bagian budaya Indonesia ya Mbak Andin ya, tetap sebanyak-banyaknya mengeksplor. Terus juga yang udah kita tadi dengar itu Mbak Andin sendiri itu menerapkan gaya hidup yang memang ramah lingkungan. Jadi dengan adanya mengikuti festival ini, prinsip keseimbangan dengan alam ini memang sudah tidak asing lagi bagi Mbak Andin, ya Mbak Andin ya. Oke, Ya. terima kasih Mbak Andin. Terima kasih Oke. sama-sama. Makasih Ya. banyak Pak Kartius. Makasih Oke. Mbak Andin. Terima Sukses. kasih. Nanti insya Ketemu Allah kita di- ketemu beneran ya Pak. Ada beberapa lagi, sebentar. Ada beberapa lagi pertanyaan Saya mungkin tunggu dari... part lagunya. Iya Bapak. Oke, terakhir ya, aku bacain terakhir ya. Mungkin nanti sisanya bakalan tetap saya tampung. Saya akan memberikan jawaban melalui dari email ya buat teman-teman media. Karena terakhir ini buat Pak Kartius, Pak, dari sektor pariwisata Kabupaten Sintang, seberapa besar seberapa besar kontribusi terhadap daerah selama 3 tahun terakhir ini? Lalu apakah dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat setempat? Apakah ada perubahannya? Silakan Baik, Pak. terima kasih. Yang pertama, seberapa besar kontribusi terhadap pendapatan daerah dulu Pak? Oke. Ya, Selama kalau 3 tahun terakhir. dari PAD ya, dari pajak Ya. restoran dan hotel kami menunjukkan angka yang cukup signifikan dari tahun ke tahun semakin baik PAD dari sektor pajak restoran dan hotel, karena kita mengukur untuk pariwisata kan salah satu yang paling gampang itu karena itu bagian dari PAD kami hanya dari pajak dan retribusi, tentu saja hotel dan restoran itu menunjukkan angka yang baik. Kami bersyukur di era pandemi ini ternyata hunian di hotel juga cepat sekali berubah. Hanya beberapa bulan awal pandemi saja hotel kekurangan tamu, tapi saat sekarang kita sudah hidup kembali, bergairah kembali. Di Sintang ini sekarang yang lagi gila-gilaan, bahkan disebut orang sebagai kota 1000 kedai kopi. Ya, luar biasa ini. Di mana-mana kedai kopi kami dengan berbagai macam rasa. Setiap kedai berbeda rasa kopi kami di sini. Khas sekali. Wow. Ya, kebetulan Pak Bupati kita, pendiri LTKM, memang penggila kopi. Pak, boleh tuh Pak dikirimin Pak ke saya Pak. Luar biasa. Hampir tidak ada bulan beliau tidak meresmikan kedai kopi yang baru di Sintang ini. Luar biasa. Ya. Kemudian memang untuk pariwisata belum menjadi sektor utama untuk penghasilan pendapatan daerah. Kita masih mengandalkan juga yang lain. Tetapi trennya, yang penting tren. Kalau saya suka lihat trennya, sepanjang trennya dari tahun ke tahun itu semakin membaik, semakin tinggi, berarti perkembangannya baik, positif. Nah, kan yang penting positif. Artinya orang semakin hari semakin banyak datang ke Sintang. Bahkan yang beberapa tahun yang lalu hotel di Sintang hanya bisa dihitung pakai jari. Sekarang kita sudah banyak sekali hotel-hotel baru di Sintang. Ini membuktikan para investor berani bikin hotel, berarti kan karena ada orang yang menginap. Jadi ini betul-betul menunjukkan secara nyata, secara fisik yang mudah kita melihat bahwa pariwisata di Kabupaten Sintang semakin baik. Yang kedua, pertemuan-pertemuan, baik itu tingkat nasional maupun tingkat regional, provinsi maupun kabupaten, sudah sangat sering dilaksanakan di hotel-hotel di Sintang. Dan ini sangat membantu para pengusaha atau investor di bidang perhotelan dan restoran untuk menghidupkan usaha mereka. Jadi saya merasa hidup di Sintang ini dalam beberapa tahun yang lalu terasa berubahnya sangat-sangat signifikan. Sintang ini dan sangat berubah. Ada orang yang hadir ke sini juga dari berbagai macam penjuru Indonesia maupun dari luar negeri. Bahkan salah satu yang unik lagi, seperti Mbak Andin katakan, ini pabrik Tengkawang kami yang mau kita kunjungi besok ini investornya dari Prancis. Jadi bukan orang Indonesia, orang luar negeri yang mikirkan bagaimana menyelamatkan hutan Tengkawang Indonesia supaya tidak punah, tidak ditebangi masyarakat. Mereka bangun pabrik Tengkawang di sini. Ya, ini luar biasa, orang luar negeri. Wah, ini satu kebanggaan. Memang Sintang sudah membangun kawasan industri Sungai Ringin namanya. Pabrik ini juga ada di kawasan industri ini dan ini sudah perda tata ruang yang pertama di Indonesia
perda tata ruang kawasan industri yang langsung online kepada OSS di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu. Jadi Indonesia salah satu menjadi pionir di Indonesia membuat sebuah perda yang bisa online kepada OSS-nya bagi para investor yang ingin berusaha di Kabupaten Sintang. Oke, wow, cukup ya Pak ya, 3 tahun terakhir ini memang cukup sangat panjang dan banyak sekali hal-hal baru ya Pak ya. Terasa begitu cepat, 3 tahun. Wow, iya benar sekali. Rasanya. Waktu tuh nggak terasa ya Pak ya. Betul. Nah. Oke. Aku nggak tumbuh-tumbuh ini, aduh. Kalau nggak lestari rambutku nih. Oke, wah panjang nih Pak. Kalau terus-terusan nih saya ini ceritanya sangat panjang nih Pak. Itu aja baru 3 tahun ya Pak ya. Siap menunggu semua yang hadir. Nggak bisa hadir pada saat festival. Kami berharap suatu saat nanti Mbak Andin satu saat bisa berkunjung ke Sintang. Insya Allah Pak, Insya Allah. Sintang, melihat alam Sintang yang begitu indah. Siap Pak. Oke, baik. Oke, buat teman-teman media, cukup mungkin sesi tanya jawab kita kali ini. Mungkin terakhir nih buat Mbak Andin sama Pak Kartius ya. Aku minta satu statement nih. Satu statement buat teman-teman media juga. Pertama adalah satu statement mengajak terutama teman-teman media dan juga nanti buat masyarakat luas bisa mengikuti acara festival ini. Lalu yang kedua adalah satu kalimat aja mengenai tentang festival Kabupaten Lestari dengan tema Buka Hati Ekonomi Lestari ini. Oke, sudah disiapkan? Sudah, mungkin dari Pak Kartius dulu, boleh ya Pak Kartius ya? Satu kata ya. Ya, pertama boleh untuk mengajak teman-teman media dulu untuk bisa mengikuti acara ini. Lalu yang kedua mengenai tentang Festival Kabupaten Lestari dengan tema Buka Hati Ekonomi Lestari. Satu kalimat. Jadi makasih. Jadi pertama kami karena festival kali ini kan ada daringnya ya. Jadi bisa diikuti oleh banyak orang dimanapun berada. Jadi unik, nggak datang ke Sintang juga bisa ikut, bisa mengikuti proses festival tahun ini. Jadi kami mengundang sebanyak mungkin orang yang tidak bisa hadir ke sini karena berbagai macam alasan dan kondisi bisa mengikuti festival ini secara daring. Terutama teman-teman anggota LTKL, ya semua anggota LTKL wajib untuk mengikuti acara festival kita tahun ini. Yang kedua, untuk sesuai dengan tema tahun ini Buka Hati Ekonomi Lestari, maka satu kata untuk festival Kabupaten Lestari tahun ini adalah lestari. Oke, semangat ya, lestari gini ya, lestarinya ya. Oke. Terakhir dari Mbak Andin, silakan Mbak Andin. Ya, untuk teman-teman semuanya, teman-teman media, aku sangat berharap semoga semuanya nanti bisa mengikuti acara ini dengan dengan fun gitu ya, dengan hati yang gembira dan hati yang senang. Dan aku sangat berharap semoga bisa menyebarkan berita baik ini ke banyak sekali orang. Kenapa? Karena ini adalah hal yang aku rasa patut sekali untuk dicontoh dan menjadi inspirasi untuk berbagai macam daerah-daerah di Indonesia di luar sana gitu. Karena khususnya Sintang ini ya, ini tuh aku bisa bilang holistik banget gitu ketika ngadain acara ini ya, lengkap gitu, semuanya udah ada ditumplekin, ada di sini dan kita bisa nikmati bareng-bareng. Dan yang jelas aku sih kalau lihat dari rundown-nya yakin bahwa acara ini tidak hanya mengedukasi kita aja, tapi kita juga bisa terhibur gitu dengan acara ini ya, terhibur dalam arti kita bisa tahu banyak hal tapi dengan cara yang sangat menyenangkan. Nah itu kan sebenarnya yang kita perlukan kan. Jadi kita bisa pinter sekaligus senang gitu. Jadi ya semoga ini bisa menginspirasi banyak sekali kabupaten-kabupaten yang lainnya juga. Oke. Terus Mbak Andin yang kedua, satu kata dong, satu kata enggak satu kalimat tentang mengusung tema kita hari ini, Buka Hati Ekonomi Lestari. Apa nih Mbak Andin? Aduh. Satu kata ya. Indah. Bingung aku.
Indahnya apa dunia. ya? Aku sih Oke, ya gak apa-apa ini ya Mbak apa Andin. Oke. aku bingung, maju terus Sintang Lestari itu deh. Oke tuh, Thank maju you, terus thank Sintang you. Ya, Lestari. Tuh Pak Kartio stop ya. Oke, oke terima kasih Mbak Andin dan juga Pak sama-sama, terima kasih Kartius atas banyak. kontribusinya hari ini. Thank Tunggu you, dulu terima nanti kita akan foto kasih. Mbak bersama. Andin, makasih, sukses terus ya. Makasih Bapak Kartius, terima kasih banyak, sama-sama sukses Pak. Oke. Oke, aku rangkum dulu seperti yang kita udah ketahui dengan tema Buka Hati Ekonomi Lestari ini memang di tahun 2020 ini FKL hendak mengajak seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah maupun juga daerah, lalu juga ada kelompok-kelompok masyarakat yang memang di tingkat yang udah kita ketahui di tingkat akademisi maupun kelompok masyarakat publik yang secara umum untuk tetap terus bersama-sama untuk gotong royong sebagai komitmen untuk mencapai visi Sintang Lestari. Oke, sebelum menutup acara ini mungkin Mbak Andin sama Pak Kartius dan juga teman-teman media semuanya boleh open videonya untuk kita foto bersama ya. Oke, buat tonton media silakan kenang-kenangan ya. Oke. Silakan dibuka. Kenapa? Oke. Oke, belum ya. Oke, semuanya masih ada. Udah ada berapa lagi? Oke, sebentar ya. Oke ya. Oke, saya hitung dari 5 ya. Oke, siap-siap ya. Gimana Lestari ya? Lestari ya. 5. Lestari. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih semuanya teman media. Pak Kartius, Mbak Andin sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Silakan untuk kembali melanjutkan aktivitasnya. Buat teman-teman media semuanya yang ada di sini, tenang saja. Kita bakal ada memberikan press release dan juga dokumentasi-dokumentasi lainnya. Itu bisa di-download di barcode ini atau di link tersebut. Jadi teman-teman boleh mencatat. Oke, silakan di sini ya. Sudah? Sudah, linknya ada di sini. Ya, silakan di screenshot dulu. Untuk press release dan juga untuk foto-fotonya ada di situ. Nah, mungkin nanti buat teman-teman media yang memang mau masih bertanya lagi dan detail lagi untuk atau mungkin mau minta quotes dari Pak Kartius atau Mbak Andin lagi, aku sangat open, jadi silakan aja nanti hubungi di kontak di media di press release tersebut, nanti akan dibantu oleh tentunya saya sendiri, gitu. Oke, terima kasih. Semoga teman-teman media, semoga untuk setelah mengetahui acara FKL ini sebagai syarat muatan dan pengetahuan juga mengenai nilai budaya, adat istiadat, kekayaan, dan juga sumber-sumber daya yang ada di Kabupaten Sintang ini bisa menjadi inovatif yang menarik dan juga merangkum ragam narasi dan inisiatif baik yang ada di Kabupaten Sintang ini. Oke, sekian dari saya. Mungkin Mbak Andin sudah pamit, sudah duluan. Pak Kartius, terima kasih. Oke, buat teman-teman media, saya ucapkan terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat sore, bye-bye.